Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa lisyafa'atil Qur'an wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati mu'allif kitab Fathul Qorib wa ila hadrati mu'allif kitab Hasyah Al-Baijuri wa ila hadrati Syekh Abi Suja wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati syuyukhina wa ila hadrati jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku faslun ana fasal suwiji. Ngibarate fasal wa sholatul aidaini utawi salat riyaya loro. Ail fitri tegese Idul Fitri wal Adha lan Idul Adha iku sunnatun hukume sunnat muakkadatun kang den kukuhake. Jadi dalam pembahasan pada kesempatan ini kita membahas berkaitan dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, bahwa secara hukum atau hukumnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah sunat muakkadah, sunat yang dikokohkan. Artinya apa sunat yang dikokohkan ini? Artinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baijuri di dalam kitab Hasyah Al-Baijuri, kenapa dikatakan sunnah muakkadah ini? Karena limuadzabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha, karena rutinitas atau seringnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha. Hampir dapat dikatakan tidak pernah meninggalkan kesunahan itu. Sehingga dalam pendapatnya mazhab lain, mazhabnya Imam Syafi'i, dikatakan semisal mazhabnya Imam Abi Hanifah bahwa sholat hari raya itu adalah hukumnya wajib. Karena apa ya? Karena memang karena seringnya Rasulullah melaksanakan, tidak pernah absen meninggalkan. Nah, itu terkait dengan hukumnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian watu serongulan dan tindakake opo sholat jamaatan hali berjamaah. Walimung faridin lan kaduwe wong kang ijen, wa musafirin lan wong kang lelungan, wa hurin lan wong kang merdeka, wa abdin lan kawula, wa khumsa lan wandu, wa mraatin lan wong wadon. La jamilatan ora wong wedok kang ayu, wala zati hayatin lan ora wong wedok kang duweni tingkah kemayu. Amal ajuzu anapun tai nini iku fatah duru mongko hadir sapa ajuz al-aida ing aid fi thiyabi baitiha ing dalem pakaian omai ajuz bila tibin kelawan tanpa wangen-wangen. Bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini disunahkan untuk berjamaah kalau itu memungkinkan, kalau itu di dalam suatu perkumpulan. Nah, tapi seandainya sendirian pun di sini dikatakan juga tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hanya saja tentunya kalau sendirian tidak disunahkan untuk khutbah. Kemudian sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini juga disunahkan bagi seorang musafir, orang yang sedang bepergian. Pas bepergian bertepatan dengan mendapati sebuah masjid yang kemudian di situ ada orang yang melaksanakan sholat
hari raya, kita juga disunahkan untuk ikut di situ. Atau kalau tidak berjamaah, walaupun sedang bepergian ya sholat sendiri, sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian Idul Fitri dan Idul Adha ini sholatnya juga disunahkan bagi orang yang merdeka seperti kita ini, atau juga wa'abdin dan hamba sahaya. Begitu juga bagi orang yang khumsa, orang yang wandu, mempunyai 2 alat kelamin, juga disunahkan bagi perempuan, tapi perempuan yang tidak kemayu, tidak kenes. Nah, artinya apa? Artinya bahwa boleh perempuan ini menghadiri sholat Idul Fitri, tapi dengan tata cara atau dengan adab atau dengan sopan santun. Misalnya kalau itu seorang istri, ya di dalam Hasyiah Al-Baijuri dikatakan juga harus atas seizin suami. Yang kedua, bagi seorang perempuan, ya tentunya pakaiannya ya jangan terlalu pakaian yang menyolok atau yang istilahnya yang terlalu mewah, yang sedang-sedang saja. Kemudian bagi seorang perempuan ini ya kalau ingin menghadiri Idul Fitri, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sebaiknya ya pakaiannya sederhana, kemudian wangi-wangi, tidak disunahkan untuk membawa wewangian. Ya wanginya mungkin hanya sabun saja sudah cukup, tidak usah terlalu mencolok, semerbak, sehingga menjadikan fitnah di kalangan orang yang nanti diliwati oleh perempuan tersebut. Nah, itu terkait dengan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian waktu sholatul Aidi, waktu sholatil Aidi utawi wektune sholat riyaya iku ma wektu baina tulu'i syamsi ing dalem antarane metune srengenge wa zawaliha lan lingsire srengenge. Jadi untuk waktu dari sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu dimulai semenjak keluarnya matahari sampai tergesernya matahari, atau dengan mudahnya pokok asal sebelum manjing, sebelum masuk waktu zuhur. Jadi begitu keluarnya matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur itu kita disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Wahya hal utawi Idul Fitri dan Idul Adha, wahya hal utawi sholat Aid, ai sholatil Aidi, tegese sholat riyaya iku rakaatani 2 rakaat. Yuharimu takbiratul ihram sapa wong bihima kelawan rakaatani biniyati Idul Fitri, yuhrimu ihram takbiratul ihram sapa wong bihima kelawan salat Idul Fitri lan Idul Adha, bihima kelawan rakaatani takbiratul ihram biniyati Idul Fitri, kelawan niat ngelakoni Idul Fitri. Awil Adha utawa sholat Idul Adha. Artinya bahwa ketika kita melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha itu juga diwajibkan harus niat. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau itu menjadi makmum, kalau menjadi imam ya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini imam lillahi ta'ala. Nah, niatnya ini wajib seperti halnya di dalam sholat. Niatnya juga harus di dalam hati. Kemudian niat sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu juga bersamaan dengan membaca takbir, takbiratul ihram. Wayakti lan nekani sapa wong bidu'ail iftitahi kelawan donga iftitah. Nah, kemudian
praktek dan caranya sesudah takbiratul ihram misalnya begini, usolli sunnatal idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Sesudah takbiratul ihram itu kita disunahkan juga untuk membaca doa iftitah Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan selanjutnya. Nah, itu sesudah takbir. Nah, kemudian sesudah membaca doa iftitah wa yukabbiru lan takbir sapa wong fi rakaatil ula ing dalem rakaat kang awal sab'an kelawan ping 7 siwa takbiratil ihrami saliyane takbiratul ihram. Nah, kemudian sesudah kita membaca doa iftitah wajah tu wajhiya lilladzi dan seterusnya selesai, kemudian kita sebelum membaca ummil kitab, membaca Fatihah, disunahkan untuk membaca takbir sebanyak 7 kali. Nah, takbir 7 kali ini adalah takbir selain takbiratul ihram. Artinya kalau kita hitung dari takbiratul ihram, maka menjadi 8. Yang pertama ini takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram urutannya adalah doa iftitah. Kemudian sesudah doa iftitah, maka takbir yang jumlahnya 7 tersebut. Nah, itu terkait dengan tata cara. Nah, kemudian di dalam takbir sendiri pun terkait takbir yang 7 ini pun disunahkan juga untuk mengangkat kedua tangan. Nah, seperti halnya kita waktu melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya ketika kita takbir yang 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti kita sholat yang 5 waktu itu. Jadi takbir 7 kali itu juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, seperti halnya sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Tsumma yata'awwadzu nuli maca ta'awudz sapa wong. Wa yaqra'u lan maca sapa wong al-Fatihata ing Fatihah. Tsumma yaqra'u nuli maca sapa wong ba'daha ing dalam sawise Fatihah surat Qaf ing surat Qaf jahron kelawan seru. Kemudian sesudah takbir yang 7 kali tersebut, kita ketika sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha disunahkan juga membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian sesudah membaca ta'awudz baru kita membaca Fatihah dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian sesudah Fatihah ini selesai, kita disunahkan untuk membaca surat. Nah, suratnya ini kalau hafal ya surat Qaf. Kalau surat Qaf ini tidak hafal ya surat Sabihis. Kalau Sabihis ini tidak hafal, maka kita disunahkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun di dalam rakaat yang pertama. Nah, itu terkait dengan bacaan, terkait dengan surat yang kita baca ketika sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi suratnya ini kalau hafal surat Qaf, Qaf tidak hafal adalah Sabihis, Sabihis tidak hafal, maka Qul ya ayyuhal kafirun di dalam rakaat yang pertama. Kemudian wayukabiru lan maca takbir sapa wong fi rakaatis tsaniyati ing dalem rakaat kang kaping pindho khamsan kelawan ping 5 siwa takbiratil qiyami sakliyane takbir ngadeg. Kemudian dalam rakaat yang kedua kita disunahkan membaca takbir 5 kali selain takbir intikal. Berarti kalau kita hitung
dengan takbir intikal mulai sujud naik ke atas berdiri, berarti kan menjadi 6. Nah, itu di dalam rakaat yang kedua. Sesudah takbir yang 5 kali, tsumma yata'awwadzu nuli ta'awudz sapa wong. Tsumma yata'awwadzu nuli maca ta'awudz sapa wong, tsumma yaqra'u nuli maca sapa wong al-Fatihata ing surat Fatihah wa surata iqtarabat lan surat iqtarabati sa'ah jahron kelawan seru. Kemudian di dalam rakaat yang kedua ini kita sesudah takbir sebanyak 5 kali disunahkan membaca ta'awudz juga sebelum masuk terhadap membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam rakaat yang kedua kita disunahkan untuk membaca surat iqtarabati sa'ah dengan suara yang lantang. Kalau kita hafal, kalau kita tidak hafal ya yang kita baca bisa surat hal ata kahadithul khosyah. Kalau surat hal ata tidak hafal bisa kita membaca surat qul huwallahu ahad. Kemudian wayahtubulan khutbah sapa wong nadban kelawan sunat ba'dahuma ing dalem sakwise salat riyaya ayrok ataini tegese ing dalem sakwise 2 rakaat. Khutbataini kelawan khutbah loro. Yukabbiru takbir sapa wong fibtidail ula ing dalem kawitane khutbah kang awal tis'an kelawan ping 9 wilaan nuli-nuli. Jadi sesudah sholat apa itu Idul Fitri, kita disunahkan untuk khutbah. Nah, khutbahnya ini juga 2 kali, khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Di dalam khutbah yang pertama ini kita disunahkan permulaannya kita membaca takbir sebanyak 9 kali secara berkesinambungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebanyak 9 kali. Kemudian terkait dengan khutbah hari raya ini, di dalam Hasyiah Al-Baijuri dikatakan aika khutbatayil jum'ati fil arkani la fis syuruti. Bahwa khutbah Idul Fitri ini sebagaimana khutbah Jum'ah di dalam rukunnya, di dalam rukun khutbahnya, tapi kalau syaratnya tidak sama. Jadi khutbah hari raya ini dalam kaitannya rukun khutbahnya ini sama dengan khutbah Jum'ah, tetapi terkait dengan syarat ini berbeda. Jadi di dalam khutbah hari raya ini artinya harus ada tahmid, ada sholawat, ada wasiat takwa, ada ayat Al-Quran yang harus dibaca. Dan juga nanti di dalam doanya juga mendoakan orang mukminin mukminat. Selanjutnya wa yukabbiru lan takbir sapa wong fibtida isaniyati ing dalam kawitane khutbah kang kaping 7 sab'an kelawan ping 7 wilaan kelawan nuli-nuli. Kemudian di dalam khutbah yang kedua si khatib nanti membaca takbir sebanyak 7 kali. Walau fasala lamun misah sapa wong bainaha ing dalam antarane. Walau fasala lamun misah sapa wong bainaha ing dalam antarane takbir bitahmidin kelawan tahmid wa tahlilin lan tahlil wa sanain lan sana kana mongko ana apa fasala ana iku husnan bagus. Kemudian seandainya di antara takbir ini dipisah misalnya menggunakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi semisal di antara beberapa takbir itu, misalnya takbir pertama Allahu Akbar, sebelum takbir yang kedua
dipisah menggunakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menurut keterangan dalam kitab Fathul Qorib ini husnan, bagus. Nah, seperti itu. Kemudian wat takbiru tawi takbir iku ala kismaini ing atase rong bagian. Mursalin siji takbir mursal. Bahwa takbir ini secara penamaan, secara istilahnya di dalam Idul Fitri dan Idul Adha ini ada dua. Satu yang namanya takbir mursal. Takbir mursal ini apa? Bahwa utawi mursalin iku ma takbir la yakunu kang ora ana apa ma, ora ana iku aqiba sholatin ing dalem ngiring-iringi salat. Jadi takbir mursal ini takbir yang dibaca tidak mengiring-iringi atau tidak sehabis sholat. Ini namanya takbir mursal. Kemudian yang kedua, wa muqayyadin lan takbir muqayyad. Bahwa takbir muqayyad iku ma takbir yakunu kang ana apa takbir iku akibah ing dalam ngiring-iringi sholat. Nah, kalau takbir muqayyad ini adalah takbir yang dibaca beriringan dengan sholat, sehabis sholat. Misalnya sholat Idul Adha itu, pas hari raya Idul Adha, itu kan selama hari tasrek sesudah kita melaksanakan sholat, baik itu wajib maupun sunnah, disunahkan untuk membaca takbir. Nah, takbir yang dibaca sehabis sholat ini, misalnya itu di dalam hari tasrek, itu namanya takbir muqayyad. Kemudian wabada alan ngawiti sopa al musannifu kiai musannif bil awali kelawan takbir kang awal. Takbir yang awal yaitu takbir mursal. Faqala nuli ngendika sapa musannif wayukabbiru lan takbir sapa wayukabbiru lan takbir sapa wong nadban kelawan sunat. Wayukabbiru lan takbir nadban kelawan sunat sapa kulluman saben-saben wong. Zakarin ya wong lanang wa unsalan wong wadon. Wa hadirin lan wong kang ana omah. Wa musafirin lan wong kang lelungan fil manazili ing dalem pira-pira panggonan. Wa turuqi lan pira-pira dalan wal masajidi lan pira-pira masjid wal aswaqi lan pira-pira pasar. Oleh takbir mau dimulai saking pundi? Min huru bisamsi awit surupe srengenge. Min lailatil idi saking wengine riyaya Idul Fitri tegese Idul Fitri. Wayastamiru lan tetep apa hadza takbiru ikilah takbir ila ayyad fula. Tumeka yen to manjing sapa al imamu imam fis sholati ing dalam salat lil idi krana riyaya fitrah. Bahwa takbir mursal ini, takbir yang tidak dibaca sehabis sholat ini disunahkan bagi setiap orang laki-laki, setiap orang perempuan, orang yang di rumah, orang yang sedang bepergian, orang yang di jalan, orang yang berada di dalam masjid, bahkan orang yang berada di pasar pun juga disunahkan untuk membaca takbir tersebut. Nah, dimulai dari mana? Mulai kapan waktunya bagi orang-orang tersebut yang disunahkan untuk membaca takbir itu, yaitu dimulai dari terbenamnya matahari pada malamnya hari raya Idul Fitri. Misalnya hari raya ini misalnya hari Senin. Nah, kemudian nanti kita Ahad sore, maghribnya berarti begitu itu sudah maghrib, maka ketika itu baik itu laki-laki, perempuan, orang yang berada di rumah, orang yang bepergian, orang yang di masjid, orang yang di pasar, itu disunahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar dan selanjutnya. Nah,
disunahkan membaca takbir ketika Idul Fitri ini sampai mana? Sampai nanti Pak Imam ini beranjak untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu terkait dengan takbirnya Idul Fitri. Jadi dimanapun tempat, asal itu tempat yang mulia, tidak berada di WC, tidak berada di kamar mandi, disunahkan untuk membaca takbir. Ya tidak harus keras, bisa kan takbirnya kita secara lirih dengan suara yang pelan, itu kan tetap bisa. Nah artinya bahwa kesimpulannya takbir itu disunahkan ketika Idul Fitri semenjak matahari ini terbenam sampai nanti Pak Imam masuk terhadap melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, itu terkait dengan takbir. Kemudian wala yusannulan ora disunatake apa takbiru takbir lailata Idul Fitri ing dalem wengine Idul Fitri akibas sholawati ing dalem sakwise pira-pira salat. Kemudian kalau itu Idul Fitri, di dalam Fathul Qorib ini dikatakan tidak disunahkan untuk membaca takbir sehabis sholat. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu kan mulai asarnya hari Arafah, kita disunahkan sehabis sholat ini untuk membaca takbir. Nah, kalau Idul Fitri, kesimpulannya di sini dijelaskan bahwa sehabis sholat tidak disunahkan untuk membaca takbir. Walakin Nawawi tetapi ne utawi Imam Nawawi fil azkari dalam kitab azkar iku ikhtibarun. Iku ikhtaro milih sapa An Nawawi anahu temen setune takbir iku sunnatun sunat. Akan tetapi menurut pendapatnya Imam An Nawawi di dalam kitab Al-Azkarun Nawawi, bahwa takbir bagi Idul Fitri ini tetap disunahkan untuk dibaca walaupun itu sehabis sholat. Nah, monggo mau kita ikut yang mana, pendapatnya Imam Nawawi atau ikut jumhurul ulama. Yang jelas kalau itu kita berpedoman terhadap pendapatnya Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar ketika Idul Fitri, maka sehabis sholat kita disunahkan untuk membaca takbir sebagaimana halnya ketika sholat Idul Adha. Lalu summa syara'anu litu mandang sapa Kyai Musannaf fit takbirin dalam takbir al muqayyadi kang den qayyidi. Faqala nuli ngendika sapa Musannaf wayu kabiru lan takbir sapa wong fi Idul Adha ing dalam Idul Adha. Khalfas shalawatil mafrudati ing dalam burine utawa sakwise pira-pira salat kang den wajibake min muadatin saking salat kang adak wa faitatin lan salat kang qadha wa kadza lan kaya mengkono-mengkono disunatake takbir khalfa ratibatin ing dalem sakwise salat sunat rawatib wa naflin mutlaqin lan salat sunat mutlak wa sholati janazatin lan sholat jenazah. Dimulai saking pundi, dari mana? Min subhi yaumi arafata awit wektune subuhe dinane Arafah ilal asri tumeka asar min akhiri ayyamit tasriki saking akhire dina tasrik. Nah, kemudian bahwa takbir yang kedua yaitu takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini adalah takbir yang dibaca ketika Idul Adha. Nah, takbir ketika Idul Adha ini disunahkan juga untuk dibaca sehabis sholat 5 waktu. Kemudian sehabis sholat 5 waktu ini baik sholatnya ini ada maupun sholatnya ini qadha. Tidak hanya itu, juga disunahkan membaca takbir ketika bertepatan dengan Idul Adha, yaitu ketika habis sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib ini ya qobliyah ba'diyah. Sehabis itu kita disunahkan untuk takbir. Kemudian sehabis sholat sunat mutlak, lalu disunahkan takbir lagi sehabis sholat
jenazah. Nah, takbir ketika sholat Idul Fitri ini atau takbir muqayyad ini disunahkan waktunya ini mulai dari subuhnya hari Arafah, maaf bukan asarnya Arafah, tapi subuhnya. Dimulai dari subuhnya hari Arafah sampai asarnya hari Tasrek, sampai asarnya sampai waktu asar hari yang terakhir pada bulan Tasrek. Itu namanya takbir muqayyad. Kemudian wasihatu takbir utawi sihate takbir iku Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu utawi Allah iku akbaru maha agung. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wallahu utawi Allah iku akbaru maha agung. Allahu Akbar utawi Allah iku maha agung. Walillahi lan iku tetep kaduwe Gusti Allah. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara. Maksudnya segala puji yang 4 perkara ini maksudnya apa? Maksudnya memujinya Allah terhadap dirinya Allah. Kemudian memujinya Allah terhadap makhluknya. Kemudian memujinya makhluk terhadap Allah. Kemudian memujinya makhluk kepada sesama makhluk. Ini pada hakikatnya adalah yang mempunyai pengalembono atau yang mempunyai puji, yang mempunyai sanjungan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena misalnya orang ini disanjung karena pintarnya, toh hakikatnya yang mempunyai, yang memberikan kepintaran juga Allah. Misalnya orang disanjung ibadahnya, juga yang memberikan kekuatan ibadah juga Allah. Misalnya orang disanjung karena kayanya, karena dermawannya, itu toh juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Nah, maka dari itu di sini dikatakan walillahil hamd, itu segala puji kagungane Gusti Allah. Artinya 4 pengalembono, 4 puji, 4 pujian ini kepunyaan Allah, ya maksudnya seperti itu. Allahu ta'ala Allah iku akbaru moho agung, kabiron kelawan moho agung temenan. Walhamdu tawis kabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah, kasiron kelawan akeh. Wa subhanallahi lan maha suci Allah bukratan ing dalam wektu esuk, wa asilan lan sore. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wahdahu halis wijine Allah, sodako temen sapa Allah, nepati sapa Allah wahdahu ing janjine Allah. Manasara lan nulungi sapa Allah abdahu ing kawulane Allah, wa a'azza lan mulyaake sapa Allah jundahu ing balane Allah, wa hazzama lan mlayokake sapa Allah al ahzaba ing pira-pira pantane mungsuh wahdahu halis wijine Allah. Itulah terkait dengan tata cara maupun kesunahan-kesunahan sebagaimana yang tertera dalam kitab Fathul Qori bil Mujib. Nah, tidak kalah penting dari itu terkait dengan Idul Fitri ini, di dalam kitab fikih dikatakan bahwa kita ini sedapat mungkin untuk nguri-uri atau mengisi malamnya Idul Fitri maupun Idul Adha dengan ibadah, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai malamnya Idul Fitri, Idul Adha ini kita istilahnya waktunya terbuang, tidak ada nilai ibadahnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, karena apa? Karena dikatakan begini tentang keagungan dari malamnya Idul Fitri dan Idul Adha ini. Dikatakan dalam sebuah riwayat hadis Imam Tobaroni, Rasul mengatakan man ahya lailatal fitri
walailatal adha muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa nguri-uri atau mengisi malamnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha dengan melakukan ibadah, mencari ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati orang tersebut tidak akan pernah padam. Artinya akan tetap bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan atau di masa masyarakat ini hatinya mati semua. Jadi akan diberikan pertolongan oleh Allah, nanti hatinya ini tetap hidup, tetap bersambung kepada Allah, mengingat Allah, walaupun khalayak masyarakat ini kebanyakan hatinya mati. Karena apa ya? Karena berkah nguri-uri mengisi malamnya Idul Fitri, Idul Adha ini dengan ibadah. Nah, bagaimana cara mengisi kita malamnya Idul Fitri dan Idul Adha ini? Di dalam kitab fikih dikatakan begini, bahwa minimal kita sholat isya dan sholat subuh itu kita laksanakan dengan berjamaah. Jadi seandainya kita malamnya Idul Fitri, besok umpama kita isyaknya berjamaah dan subuhnya ini berjamaah, maka kita sudah dianggap orang yang nguri-uri atau mengisi malamnya Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah. Karena apa kok begitu? Karena begini, dikatakan dalam sebuah riwayat hadis yang kurang lebihnya begini, barang siapa orang tersebut isyaknya berjamaah, maka niscaya orang itu setengah malam. Jadi setengah malam ini niscaya orang itu adalah digunakan untuk ibadah. Nah, seandainya sholat subuh ini dengan jamaah, dalam sebuah riwayat dikatakan yang kurang lebihnya begini, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, niscaya satu malam penuh ini dianggap sebagaimana orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau isya ini dianggap sebagaimana separuh malam untuk ibadah, tapi kalau subuh ini bisa berjamaah, dianggap oleh Allah niscaya laksana satu malam penuh ini digunakan untuk ibadah tanpa maksiat sekedap mata pun. Nah, maka dari itu kita sangat berharap mengajak kepada masyarakat muslimin muslimat, mari malam Idul Fitri khususnya besok atau malam Idul Adha jangan sampai kita lewatkan begitu saja tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita isi dengan sholat isya berjamaah, ditambah qobliyah isya, ditambah syukur-syukur bisa ba'diyah isya, syukur-syukur lagi ditambah dengan sholat tahajud, sholat witir, kemudian nanti subuhnya juga berjamaah dibarengi dengan qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Maka dengan begitu kita akan menyongsong Idul Fitri, Idul Adha dengan kesempurnaan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qori bil Mujib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan, kemudahan kita di dalam beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.